Hai guys, kita mau ke see you. Wah. Hari itu jahit. Hai. Wis. Sama Teh Pani, aku cepat nyampainya. Enggak belok-belok. Bapak lupa bawa tripod. Di mana piramid? Di Mesir, betul. Dikenal dengan Egypt, ya bahasa ininya Egypt. Nah ini bukan piramid, tapi ini pundian berundak, adik-adik. Nah adik-adik sekalian, tahun 1985 ini ketahui ada 5 undakan. Cuma tadi mungkin udah di atas tadi, nah itu buktinya bahwa sekarang ini Gunung Padang sudah mendunia. Dari Amerika, dari Kanada, dari Jerman, Inggris, Meksiko, Australia, Rusia, Denmark, sudah banyak. Luar biasa ya, terima kasih. Hatur nuhun, terima kasih. Makanya adik-adik tidak rugi, tidak gagal dibawa oleh ibu dan bapak gurunya ke salah satu situs tertua, dan ini mancanegara udah dikenal adik-adik semua. Ya, semoga adik-adik semua nanti dapat ilmu dari sini, dari teman-teman kami yang menjelaskan tentang artefaknya adik-adik semua. Nah gitu. Adik-adik semua, sebelum saya lanjut ke tentang nasional. Ya. Ya, adik, terima kasih. Dan adik-adik sekalian, saya seminggu yang lalu diundang seminar di Penas Hotel Puncak. Nah, kemarin itu seminar tentang bahwa Gunung Padang mau diajukan ke UNESCO, ke warisan dunia. Nanti baru dimasukkan sekarang Pak Ibu. Malah lagi berapat dengan Pak Bupati Cianjur. Nah itu. Ada semua, ada yang sudah tahu apa definisi daripada cagar budaya? Saya belum tahu? Silakan direkam, ini pengetahuan. Siapa tahu ada dari SMPN 2 ada yang masuk nanti dari SMA-nya ada yang masuk ke Universitas UI atau arkeologi ya. Amin. Nah, terima kasih. Nah, ini ilmu dasar. Apa sih itu cagar budaya? Silakan ditulis. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya. Nanti diulangi lagi. Baik di darat atau di bawah air yang perlu dijaga kelestariannya. Kenapa? Karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Saya ulangi. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya, baik di darat atau di bawah air yang perlu dijaga keberadaannya. Kenapa? Karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Itu arti daripada cagar budaya. Adik-adik, bisa ketahui, tadi cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan. Mana bendanya? Batu-batu yang ini sifat benda cagar budaya. Kemudian tadi
struktur bangunan cagar budaya sih, nama batu-batu di Gunung Padang. Nanti adik-adik diunjukin satu persatu oleh teman-teman pendamping tadi. Satu ada yang namanya meja batu atau dolmen, ada yang namanya batu gamelan, ada yang namanya batu kacapi, ada yang namanya kursi batu, ada yang namanya batu ukiran kujang, ada yang batu tapak maung. Di atas nanti bisa dilihat. Ada batu kanuragaan, batu pengujian, dan di atas ada batu singgasana raja. Kalau masyarakat dikenalnya dengan tempat petilasan Eyang Prabu Siliwangi. Bahwa ada semua Gunung Padang ini ada hubungan dengan Eyang Prabu Siliwangi. Tapi bukan di era Prabu Siliwangi membangun ini, jauh ke belakang ini sudah ada. Kalau bicara ini peninggalan Prabu Siliwangi, Gunung Padang terlalu muda, terlalu baru. Nah ini sebelumnya ini sudah dibangun oleh leluhur sebelum Eyang Prabu Siliwangi. Nah sebelum ini mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Saya mau ada pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik. Silakan ya, ini dulu. Nama siapa, pertanyaannya apa? Terima kasih. Nesnawati ya? Namanya Nesnawati. Ya, terima kasih. Pertanyaannya katanya ada semua. Bagaimana caranya melestarikan situs Gunung Padang? Nah, caranya adalah yang pertama, kami sebagai pengelola Gunung Padang setiap hari karyawan-karyawannya selalu membersihkan sampah yang ada di Gunung Padang. Ya, entah sampah plastik, daun-daun, selalu dibersihkan. Itu merupakan pelestarian. Kemudian batu-batu ini banyak jamur, selalu dibersihkan dengan secara manual. Itu ada semua. Kemudian kami untuk melestarikan selalu menginformasikan kepada publik atau kepada masyarakat tidak boleh naik ke batu atau duduk di batu-batu yang berdiri karena batu sudah miring, kita duduk lama-lama akan roboh. Kemudian selalu ada larangan tidak boleh memukul-mukul batu karena takut cacat. Selebih dari itu adik-adik untuk pelestariannya kami di sini ada menggunakan pembatas orang untuk tidak masuk ke area-area yang sakral seperti ini. Kenapa? Ini udah jelas miring, bukit, takut nanti orang bebas batu diinjak tergelincir. Itu untuk pelestariannya. Terima kasih. Siapa sebentar ini dulu yang di depan saya. Kasihan. Silakan berdiri. Nama? Oke kelas. Ya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Kaputri dari kelas 911. Izin bertanya. Peraturan apa saja yang terjadi di Gunung Padang dan apa saja konsekuensi jika ada yang melanggar peraturannya? Terima kasih. Siapa namanya? April. April ya. April. Di April bertanya katanya. Iya, di April. Di April ya. Pertanyaannya katanya jadi lupa lagi saya pertanyaannya. Lupa. Peraturan apa saja yang ada di Gunung Padang dan konsekuensi apa saja jika ada yang melanggar? Ya. Pertanyaannya konsekuensi apa aja peraturan di Gunung Padang dan jika ada yang melanggar apa? Tadi semuanya. Adik-adik, aturan-aturan di Gunung Padang tadi sudah dijelaskan. Seseorang tidak di sini tidak boleh melanggar aturan. Contohnya tadi sudah dijelaskan ya. Batu-batu berdiri tidak boleh dudukin. Kemudian adik-adik bagi orang-orang yang mau meliput, contohnya adik-adik naik nih nanti bapak gurunya atau ibu guru nanti ada yang mau pre-wedding atau apa. Nah, konsekuensinya apa? Izin dulu ke petugas. Itu harus ada surat. Konsekuensinya. Kemudian jika ada yang membawa drone itu kamera yang terbang ya. Nah, di sini tanpa izin, tanpa surat resmi tidak boleh menerbangkan drone di atas situs cagar budaya Gunung Padang. Karena ini skala nasional. Jadi harus izin dulu ke kementerian melalui email. Kalau surat sudah keluar, baru nanti drone boleh terbang operasi di atas situs Gunung Padang. Itu adik. Kemudian ada semua, misalkan tiba-tiba ada pengunjung yang sengaja batu diangkat sedikit, dibanting sampai pecah, berurusan dengan saya laporkan terdekatnya Kapolsek Cempaka. Ya, nanti naiknya ke Kapolres Cianjur, itu akan dipidanakan adek. Kena pidana karena Gunung Padang ini sudah dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Jadi bahkan pemerintah sekalipun tidak boleh. Misalkan ada yang plat mobil merah, dinas
di sini tidak boleh sembarangan walaupun pemerintah. Jadi harus ada aturannya. Terima kasih. Silakan lagi. Ya. Itu dulu. Itu dulu. Katanya, apa dampak dengan beradanya situs Gunung Padang? Apa dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar dengan adanya situs Gunung Padang? Nah ini, ada ini nanti mungkin jurusan ekonomi nanti sekolahnya. Atau OTKP ya. Nah adik-adik, alhamdulillah dampaknya dengan adanya Gunung Padang, dengan ramainya Gunung Padang untuk ekonominya adalah di bawah adik-adik tadi kan adik-adik ada parkir mobil. Yang awalnya tidak ada warung-warung, masyarakat bikin kios berjualan. Yang awalnya pengangguran, mereka ada yang jual gula asli Gunung Padang, ada yang jual kopi khas asli Gunung Padang, ada yang jual madu khas sekitar Gunung Padang, ada yang jual ikat kepala untuk oleh-oleh untuk cindera mata, ada yang jual suling dari bambu, kemudian ada yang jual teh lokal Gunung Padang, pisang Gunung Padang, dan itu ada menambah mata pencaharian. Itu sebagai bukti bahwa masyarakat dengan adanya Gunung Padang ekonominya hidup. Kemudian ada semua, ini kan ada ruangan ya, ini pagar dengan bebatuan. Nah ini ada dolmen itu batu datar. Dulu ini sebagai tempat doa, tempat pemujaan. Oh, tapak? Tapak ya di sini. Nah sekarang mah yang sekarang mah justru yang tapaknya di sini menghadap ke beliau sini. Itu arah timur, ini arah barat. Nah ini ada semua ini lewat keluar lewat sini ibu di mejanya. Keluar. Orang pribumi itu kemana itu? Jadi. Masa video? Ada yang namanya batu musik gamelan. Kenapa dinamakan batu musik gamelan? Karena batu ini bernada. Nah, di sini ada bekas tangan 5 jari deh. 1, 2, 3, 4, 5 kayak gini. Nah, batu ini suaranya itu dami nanti lada kayak gini Pak. Coba jangan aja bersuara. Biar fokus ya. Dengerin. Dami nanti lada. Nah, kemarin ada hujan jadi ini menyerap air Pak, jadi nggak begitu suaranya nggak begitu nyaring. Nah kalau dibalik dari sini ke sini tuh galati namida kayak gini seperti itu. Agak terganggu karena ini kemarin ada hujan masih basah Pak. Kalau lama kering bersuara. Ini kalau ini kayak gini. Jadi ada resonansi suara Pak, kayak itu. Dan ada semua ini suka digunakan untuk acara ritual atau doa untuk para orang tertentu. Video ya, jangan lupa. Ayo ke sana. Buru jalan. Ayo. Apa ini? Karena ini menyerupai alas kecapi, punya simbol. Nah di sini sebagai angka. Ini saya mau tanya sama adik, kalau angkanya angka berapa? Di dekat. 1. Kalau huruf hijaya ini apa? Alif itu tunggal, tunggal itu esa. Siapa yang esa? Siapa yang tunggal? Allah. Kayak di situ tadi. Yang ukiran itu tadi. Ya. Ya, betul. Nah, itu udah penyempurnaan nama. Kalau dulu ini masih timur, itu masih barat. Barat, patokannya di Mekah sebutannya. Nah, ulur kita dari timur, nyebutnya dulu Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Widi. Makanya kita tidak boleh menyalahkan ajaran-ajaran orang. Nah, dulu mah sebelum ada agama di Nusantara, nyebut sama Tuhan itu Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Widi. Maksudnya itu juga. Itulah peradaban dan budaya semua. Nah, di sini ada Samarta nih. Iya, Allah. Allah jelas. Iya. Nah, ini kalau kita punya spiritual tinggi baca langsung. Ya. Oke, saya baca seperti itu. Ini alif atau esa atau satu. Suara batu ini hanya satu tunggal. Dengar sama ini. Nah, dengar sama adik semua. Kalau dengar ada suara. Diam. Diam. Dengar suaranya. Nah, kalau di seperti ada tangan dikit deh.
seperti itulah contoh-contohnya. Dengan saya tidak bisa panjang lebar deh karena ini didorong ke teman yang lain terlalu berkerumun. Kita lanjut ke atas ya. Ya, oke. Kalau ada yang lain silakan sambil. Tuturkan ya. Tuturkan ya. Kujang. Nah, mana batunya ini deh? Lihat kalau mau dipoto boleh. Untuk dokumen kuku kujang ji. Kujang itu kuku kujang ji. Jadi artinya berganggu terhadap janji. Nah kita itu ke mana? Nah ini batu kujang ini sejak dahulu sudah ada deh. Kujang bu, ukuran kujang. Jadi dari awal ini sudah ada bu, semacam diukir atau dibuat dicetak seperti itu. Yang udah ngambil gambar silakan ada bisa kesini langsung. Batu tapak maung, nah. Batu Gunung Padang. Ya tapak maung kok yes. Ngerokok. Yang kelompok 9 sini. Nah, ada yang kelompok 9. Di sini ada yang namanya batu kanuragan atau kanuragaan. Nah, batu kanuragaan ini sejak dahulu adik-adik disimpan di lantai 4. Ini kita di lantai 4. Nah, kanuragaan itu kekuatan atau pengujian. Nah, kenapa ini ditaruh di lantai 4? Karena 4 itu melambangkan nilai terakhir yang terima. Nah, 4 ini melambangkan 4 sehat 5 Sempurna. Jadi kan dari 1 udah diinjak kan, 2 sudah, 3 sudah. Ini lantai 4. 4 itu maknanya itu tempat mengamalkan atau mengaplikasikan. Dari 1, 2, 3, 4. Nah, sudah kita amalkan, kita aplikasikan baru di 5 itu mendapat kesempurnaan atau naik ke jenjang yang paling tinggi. Itu bicara ilmu. Jadi 4 itu ada kalau sekolah mahasiswa. Di 1 itu SD dasar, yang 2 itu SMP, di 3 SMA, di 4 baru mahasiswa, di 5 adalah perguruan tinggi. Nah logikanya gini, nggak mungkin ada bisa ke perguruan tinggi kalau belum melewat tahapan-tahapan yang betul atau di bawah belum dikuasai. Makanya kita harus sabar. Kalau rapotnya merah, jangan harap kita naik kelas. Makanya harus jangan merah dulu rapotnya nilainya, baru naik kelas kan begitu aja. Jadi ini ada simbol-simbol yang perlu bisa diketahui tentang Gunung Padang ini. Kita lanjut ke atas yuk. Bang fotogen lah. Ayo dong orang kecil. Terakhir ya untuk belum sebenarnya kan ada tadi yang 2 belum ya. Karena ada banyak di sana. Nah ada semua tapi nggak apa-apa nanti lah nyantai ke teman yang lain. Nah di lima ini ada singgasana. Ini singgasana ya raja zaman dulu dikenal dengan tempat singgasananya yang Prabu. Nah yang Prabu itu di sini sujud. Di situ batunya itu cekungan deh. Ya, itu tidak boleh pakai sepatu apa sendal karena ini sakral atau dikeramatkan. Nah, adek di sini dulu untuk berdoa. Ini ada lubang. Ini untuk bersujud kayak gini. Oh gitu. Nah, cara persiapan kayak gini deh. Ini. Nah, kenapa sujud ke sana? Karena adek di ujung itu ada batu yang paling besar. Yang besar lihat itu ada batunya. Iya, Pak. Nah, itu menurut arkeologi itu yang namanya menhir. Menhir itu batu tegak. Itu ilmu arkeologi menhir batu tegak. Tapi sekarang udah roboh. Dulu berdiri, sekarang maka kenapa batu-batu yang berdiri nggak boleh didudukin? Itu pun dulu berdiri karena saking orang sering duduk jadi roboh. Itu namanya menhir, istilah arkeologi men. Saya nanti minta kirim. Gue emang bakat banget jadi kameramen. Ih, tali sepatu itu tidak pas waktunya. Dia mah orang-orang di Yuna, orang asli kayaknya. Orang di Yuna sama. Ini suku pedalaman asli Gunung Padang. Biasa, anjing mah video. Orang gigi bangsa. Oh, tapi katanya jangan gitu, nanti bisa buang.
Bagus tapi panas. Kita setinggi ini. Kali sih kayak di kidul tapi versi dikasih tangga. Ya, capek. After kan. After. Betul masih kelap-kelip Mas Jun. Foto aja Azhar. Kelap-kelip Mas